berkelanjutan untuk badan hukum, pendidikan, serta target pasarnya. Berikut ini merupakan beberapa jenis bank Indonesia. A. Bank Sentral. Bank Indonesia dijuluki sebagai pusat kreatif Indonesia. Bank Sentral merupakan sebuah lembaga negara yang independen. Cukup dulu, silakan cukup. Saya akan jelaskan satu persatu jenis-jenis bank. Bank di Indonesia dapat dikategorikan berdasarkan berbagai aspek seperti kegiatan usaha, bentuk badan hukum, pendidikan, dan kepemilikan serta target pasarnya. Berikut ini merupakan beberapa jenis bank di Indonesia. Yang pertama adalah Bank Sentral. Bank Indonesia dijuluki sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Sentral merupakan sebuah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak-pihak yang lain, kecuali untuk perihal yang sifatnya khusus yang terkandung dalam undang-undang. Jadi karena bank yang paling besar itu adalah Bank Sentral. Bank Sentral tugasnya apa? Apa istilahnya itu? Mengeluarkan uang, ya, mencetak uang. Tugasnya Bank Sentral seperti itu. Dan juga untuk mengatur dan juga mengawasi semua bank yang ada di Indonesia. Coba sebutkan tiga nama bank yang Anda ketahui. Bank apa? BRI. Selain BRI? BNI. Selain BNI? Yuk, bank apa lagi? BCA. Dan juga apa? Terdapat nama-nama bank lain yang beroperasi di Indonesia. Itu adalah salah satu nama dari bank yang ada di Indonesia. Nah, semuanya itu diatur oleh Bank Sentral yang diawasi juga oleh Bank Sentral. Oleh sebab itu maka sekojak Bank Sentral kena pengguna dari Bank Indonesia. Coba dibaca Siti Mufayyizah sekarang peranan Bank Indonesia itu sebagai berikut. Silakan dibaca. Cukup. Selanjutnya di sini ialah di peranan Bank Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Bank Indonesia mempunyai tugas dalam menjaga stabilitas moneter dengan instrumen suku bunga melalui operasi pasar terbuka. Jadi di peranan yang utama itu di Bank Indonesia di situ untuk menjaga stabilitas moneter. Yang kedua, peranan Bank Indonesia yang kedua yaitu Bank Indonesia berperan untuk menciptakan sebuah kinerja lembaga keuangan yang sehat. Makanya di situ yang ada itu pengawasan dan juga regulasi. Maka semuanya karena bank-bank yang ada di Indonesia itu semuanya diawasi oleh Bank Sentral. Dan terdapat yang namanya regulasi. Regulasi itu apa? Regulasi itu apa? Ya, regulasi itu apa? Aturan atau ketetapan yang dibuat oleh bank. Itu namanya regulasi. Mengatur, ya. Kebijakan juga bisa. Yang ketiga, peranan Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat berkewenangan dalam mengatur dan menjaga kelancaran dalam sistem pembayaran. Tahu sistem Ya, di sini sistem pembayaran tahu enggak? Sistem pembayaran itu misalkan kayak sistem transfer ya. Sistem transfer. Transfer itu kan banyak macamnya. Ada sistem
transfer itu lewat kartu ATM, ada nggak? Ada. Sekarang juga bisa menggunakan Dana ya, Dana dan juga sebagainya. Banyak aplikasi sekali yang menawarkan yang namanya sistem pembayaran. Salah satu penerapannya berupa sistem pembayaran yang memiliki sifat real time atau real time gross settlement, di mana sistem tersebut dapat lebih meningkatkan dari segi keamanan dan kecepatan dalam sistem pembayaran. Jadi karena dengan adanya sistem di pembayaran yang semakin canggih di masa sekarang, maka nanti kalau misalkan untuk melakukan pembayaran itu semakin cepat. Kalau misalkan karena kita ingin melakukan sistem pembayaran, misalkan transfer ke orang lain, maka sekarang dalam jangka waktu 1 menit sudah selesai. Tidak usah pergi ke bank secara bertatap muka dengan frontliner di sana, tidak usah. Langsung di sana itu ada yang namanya pelayanan m-banking. Ya, kalau di bank itu ada pelayanan m-banking. Terus bisa menggunakan GoPay ya. Ya, GoPay punya nggak di sini aplikasi GoPay? Itu bisa tarik tunai juga bisa, transfer juga bisa, menabung juga bisa. Jadi karena kalau di masa sekarang sistem pembayaran yang ada di negara Indonesia itu semakin cepat dan juga semakin canggih, sehingga karena menggunakan waktu secara efektif dan juga efisien. Coba saya tanya kepada kalian, kalau efektif itu apa? Kalau efisien apa? Coba siapa yang tahu perbedaan ya efektif sama efisien itu apa? Kalau efektif itu apa? Kalau efisien apa? Kan kemarin sudah. Coba siapa yang tahu? Kamu tahu siapa itu namanya? Coba Iha tahu enggak? Oke, silakan dijawab dulu. Coba dibuka dulu bukunya, yang dimaksud dengan efektif itu apa, dan dimaksud dengan efisien itu apa. Kalau tidak salah kemarin itu yang menulis ya, menulis itu sudah ada. Coba lihat catatan bukunya dulu. Di sana ada. Yang dimaksud dengan efektif itu berhasil guna. Dicatat ya. Sedangkan kalau efisien itu berdaya guna. Ya. Efektif itu apa tadi? Berhasil guna. Kalau efisien berdaya guna. Jadi kalau misalkan waktu kita gunakan sebaik mungkin, maka waktu yang kita gunakan itu menggunakan waktu secara efektif dan juga efisien. Hemat waktu, hemat tenaga, dan juga hasilnya memuaskan. Oleh sebab itu maka kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Kalau istilah yang ada di luar negeri itu apa namanya? Time is money. Dan orang barat itu time is money. Waktu itu adalah uang. Karena mereka fokus kepada mencari uang, ya, fokus mencari uang. Time is money karena prinsip mereka yaitu adalah waktu. Waktu adalah dan orang barat seperti itu kata-kata istilahnya. Terus selanjutnya yang ketiga, Bank Indonesia dapat berkewenangan dalam mengatur dan menjaga kelancaran di dalam sistem pembayaran. Nah, jadi semuanya kan itu sistem pembayaran itu sudah diatur di Bank Indonesia, di Bank Indonesia. Jadi Pak, ketika orang melakukan transfer ke orang lain itu lancar semuanya. Karena mengapa? Karena sistem kelancaran dalam sistem pembayaran itu sudah diatur di dalam Bank Indonesia. Terus peranan Bank Indonesia yang selanjutnya yang kelima,
Bank Indonesia dapat dikatakan sebagai jaring pengaman sebuah sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort, memiliki peran sebagai bank sentral yang mengelola krisis untuk menghindari sebuah kejadian ketidakstabilan sebuah sistem keuangan. Nah, jadi karena dengan adanya Bank Indonesia tersebut, maka nanti apa di situ bisa menjaga ketidakstabilan kalau misalkan terjadi krisis keuangan. Coba yang dimaksud dengan krisis keuangan itu apa? Krisis keuangan, ya krisis keuangan apa di situ? Coba krisis itu apa krisis? Apa yang tahu krisis? Jika sudah terjadi yang namanya krisis keuangan, di waktu itu berarti keuangannya itu sudah tidak baik-baik saja. Oleh sebab itu, maka dengan adanya Bank Indonesia tersebut itu untuk menjaga dari jika terjadi yang namanya krisis keuangan. Terus yang selanjutnya bank umum. Bank umum dapat diklasifikasikan berdasarkan prinsipnya, yaitu prinsip konvensional dan juga prinsip syariah dalam melakukan kegiatannya untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi karena bank itu banyak bank konvensional, bank syariah. Coba sebutkan 3 contoh dari bank konvensional itu apa saja? Nama-namanya. Coba sebutkan 3 contoh dari bank konvensional. 1, bank apa? Yuk. Sekojak bank konvensional itu bank umum selain bank syariah. Kalau di bank konvensional itu ada apa? Jadi kalau bank konvensional itu di sana ada penetapan bunga, sedangkan bank syariah tidak ada penetapan bunga. Kalau di bank syariah itu apa yang ada? Yaitu bagi hasil. Coba sebutkan 3 contoh bank konvensional yang ada di Sumeneb. Apa? BRI. Terus apa lagi? Mandiri. Terus apa lagi? BNI. Ya. Coba. Kalau BRI itu apa? Bank Rakyat Indonesia. Kalau BNI, Bank Negara Indonesia. Itu 3 contoh dari bank konvensional. Juga banyak bank-bank yang lain yang disebutkan di Indonesia. Ya. Coba berikan 1 contoh bank syariah yang ada di Sumeneb. Apa? Itu letaknya di ruko Padi Podai, Bank Syariah Indonesia, atau disingkat dengan BSI, Bank Syariah Indonesia. Seperti itu. Jadi perbedaannya kayak gitu ya. Coba saya tanya lagi kepada kalian. Coba sebutkan perbedaan bank konvensional dan juga bank syariah. 1, apa perbedaannya? Konvensional ya betul ya. Jadi kalau bank konvensional apa tadi? Sistem bunga. Tapi kalau bank syariah itu bukan sistem bunga, melainkan bagi hasil. Terus secara garis besar bank umum ini dapat dijabarkan mengenai peranannya yang dapat dijelaskan di bawah ini. 1, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan, dan produk-produk pendanaan lainnya yang diperbolehkan. Jadi karena secara umum itu, secara garis besar itu, semua peranan bank di situ apa diantaranya? 1, yaitu menghimpun dana, baik dalam bentuk giro, baik dalam bentuk deposito, dan juga tabungan.
tabungan. Ini salah satu contohnya bagaimana? Kalau misalkan itu di antara kalian punya uang mau disimpan di bank pada dalam bentuk tabungan, nah, namanya itu apa? Menghimpun dana ya tabungan dari nasabah pada dalam bentuk tabungan. Ya. Jadi peranan bank umum memang seperti itu. Terus yang kedua peranan bank umumnya. Penyaluran dana kepada masyarakat, bank dapat menyalurkan dananya dalam bentuk kredit atau pembiayaan serta dalam bentuk penempatan dana lainnya. Kalau misalkan bank itu yang tadi sudah menghimpun dana dari masyarakat, maka langkah yang selanjutnya apa di situ? Menyalurkan dana kepada masyarakat. Makanya kalau misalkan Pak nanti tidak punya uang untuk modal, Pak langsung bisa pinjam ke bank. Kenapa bisa demikian Pak? Karena uangnya nasabah itu yang dihimpun di bank itu Pak disalurkan kembali oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Paham? Yang ketiga, pelayanan jasa dan lalu lintas pembayaran. Jadi peranan bank umum yang ketiga itu apa di situ? Melayani dan juga di dalam apa? Sistem pembayaran. Jadi pelayanan di dalam sistem pembayaran itu di bank-bank umum memang sangat penting sekali. Kenapa bisa demikian, Pak? Karena segala sesuatu sekarang butuh yang namanya sistem pembayaran. Baik menggunakan kartu debit, baik menggunakan kartu kredit, baik menggunakan saldo, dana, GoPay dan juga sebagainya. Coba siapa di sini yang sudah punya rekening? Belum? Siapa di sini yang sudah punya akun, misalkan kayak akun Dana? GoPay tidak ada? Ini masih belum ada ya. Nanti kalau misalkan butuh pengalaman, bisa langsung buat sendiri, tidak apa-apa. Mudah kok. Kalau misalkan menggunakan Dana, mau transfer ke orang lain itu langsung install di mana? Di Play Store ya. Habis itu install, masukkan nomor HP, sudah. Nanti kalau misalkan mau minta uang misalkan ke orang tuanya, langsung minta uang, langsung dikirim ke saldo dan nanti bisa dicairkan. Hanya menggunakan HP saja kalau di masa sekarang ya. Mau transfer, mau bayar Shopee misalkan ya, Shopee, TikTok dan juga sebagainya. Kalau pesan di TikTok dan juga Shopee. Jadi sekarang itu karena sekarang sudah serba mudah ya. Sekarang serba mudah. Jadi saya harap jangan sampai apa? Kalian menutup diri dari ilmu pengetahuan. Jangan sampai ya. Kita harus terbuka diri menuntut ilmu. Sekarang ilmu itu sangat banyak ya, ilmu sangat banyak dan mudah untuk diperoleh dengan adanya teknologi. Salah satu contohnya misalkan mengerjakan tugas yang sulit, misalkan langsung ketik di Meta juga ada apa. Namanya di Google juga ada ya. Google diketik di sana juga ada Meta langsung ketik langsung muncul sama. Meskipun soal tersulit di akuntansi juga ada, di matematika juga ada, fisika juga ada. Tinggal masukkan soalnya pada saat itu, maka langsung muncul jawabannya. Tapi jangan sepenuhnya tergantung ke jawaban mereka. Kenapa bisa demikian? Kalau misalkan Pak tergantung kepada mereka, semuanya Pak nanti malas untuk belajar kan misalkan sama gurunya, Pak ada Pak tak tahu langsung kerja. Kenapa? Karena sudah mengerjakan di Meta AI. Jadikan Meta AI itu, jadikan Google itu sebagai referensi. Jadi kalau misalkan menggunakan dasar ini Pak, langsung cantumkan referensinya buku apa di alamat web apa. Boleh kalau menggunakan itu. Kalau mengerjakan apa di situ? Tugas-tugas makalah. Siapa di sini yang pernah mengerjakan tugas makalah? Belum mengerjakan. Nah, nanti kalau misalkan ada, nanti saya akan berikan tugas untuk buat makalah dalam pengembangan prioritasnya.
ilmu pengetahuannya. Ya udah nanti kapan-kapan. Ya bukan sekarang, bukan juga nanti kapan-kapan kalau sudah waktunya, sudah bisa dan sudah diajarkan, maka nanti bisa membuat makalah. Ya, seperti itu. Coba saya tanya lagi kepada kalian, sebutkan 3 jenis bank yang ada di negara Indonesia. 1 ada bank apa? Bank sentral. Terus yang kedua, bank umum. Terus yang ketiga, bank perkreditan rakyat. Oke. Itu ya. Sebutkan tugas-tugas dari bank umum atau peranan dari bank umum. Yuk 3 saja sebutkan. 1, menghimpun. Nah, terus yang kedua, menyalurkan. Terus yang ketiga, nah, itu adalah salah satu tugas dan juga semua peranan yang ada di bank umum, ya, menghimpun, menyalurkan dan juga apa? Memberikan pelayanan jasa dalam lalu lintas pembayar. Dalam lalu lintas pembayaran. Gitu ya. Terima kasih buat kalian. Sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Pada hari apa nanti? Di hari Selasa ya. Sampai jumpa pada hari Selasa. Semoga kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dilancarkan urusan kita oleh Allah dan juga diberkahi umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hidup kita di dunia dan juga di akhirat. Juga kita mendoakan kedua orang tua kita dan juga guru-guru kita, saudara-saudara kita supaya mendapatkan doa-doa yang sama dari kita. Amin. Saya juga minta kepada kalian semua supaya apa? Kirim Fatihah kepada baginda Rasulullah SAW. Kita mengharapkan syafaat dan juga segala sesuatu yang baik ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan baca doa istirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi wafiqni bitaqwa ya Allah ya Rabbi irhamni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.